Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tentang kurban. Karena ya sebentar lagi ini musim kurban. Apa itu kurban, bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana syarat untuk sebuah hewan itu bisa dipakai untuk kurban, dan nanti selanjutnya saya akan juga menjelaskan, membahas tentang bagaimana pembagian daging kurban yang sering menjadi permasalahan di lapangan. Kurban ini secara bahasa memang banyak sekali istilah yang digunakan dalam bahasa Arab. Ada yang menyebutnya misalkan udhiyah, ada yang udhiyah. Jadi yang pertama tadi udhiyah, yaknya satu, jadi tanpa tasydid. Kemudian ada yang udhiyah. Bahkan ada salah satu bahasa yang menyatakan idhiyah. Ada juga yang menyatakan dhiyah. Nah, semua itu adalah lughat atau bahasa yang digunakan untuk menyebut kurban. Apa itu kurban? Adalah jenis hewan tertentu atau an'am, binatang ternak yang disembelih mulai hari nahar, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, dengan tujuan taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan tujuan taqarrub ilallah, taqarrub inilah asal akar dari kata qaruba yaqrabu kurbanan, kemudian oleh kita semuanya disebut dengan kurban karena taqarrub ini. Nah, dalam definisi ini itu ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah hewan tertentu. Artinya tidak semua menyembelih hewan itu bisa disebut kurban. Ada hewan-hewan tertentu yang dipakai untuk kurban, yaitu berupa unta, kemudian sapi atau kerbau dan berbagai jenisnya, dan kemudian domba atau pekambing dengan berbagai jenisnya tentu. Tiga inilah yang hewan yang bisa dipakai untuk kurban, sekalipun ada salah satu pendapat, misalnya Ibnu Abbas misalnya, yang berpendapat bahwa kurban itu boleh menggunakan ayam jago atau bahkan lebih kecil daripada ayam jago. Hal ini misalnya beliau kenapa kok ayam jago ini bisa dipakai untuk berkorban? Karena mendasarkan ada hadis yang tentang itu, yang suruh berangkat pagi-pagi ketika Jumatan. Itu kan ada hadis, kalau Jumatan yang pagi-pagi betul, maka seolah-olah pahalanya itu seperti berkorban dengan unta. Yang kedua, berkorban dengan sapi, dengan kambing. Dan yang terakhir lah itu seolah-olah ganjarannya seperti berkorban dengan ayam jago. Nah, dari hadis itulah kemudian Ibnu Abbas ini bahkan didukung oleh ulama lain, misalnya Al-Bajuri misalnya, kurban itu boleh menggunakan ayam jago, ya tentu bagi orang yang tidak mampu menggunakan an'am tadi itu. Kata kunci yang kedua disebut kurban itu adalah kalau hewan tadi itu disembelih pada hari nahar atau pada saat penyembelihannya, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian tujuannya, artinya selain dari itu berarti tidak disebut kurban atau udhiyah. Nah, tujuannya adalah takarub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mafhumnya kalau tujuannya bukan itu, misalnya tujuannya untuk akikoh, ya tidak disebut kurban, ya menjadi penyembelihan akikoh. Jadi ada tiga kriteria untuk sesuatu itu disebut kurban atau udhiyah atau tidak, yaitu hewannya tertentu, tidak sembarang hewan, hanya tiga tadi itu. Kemudian waktu penyembelihannya adalah waktu yang memang digunakan untuk menyembelih kurban, dan tujuannya adalah untuk takarub kepada Allah, bukan untuk yang lain. Nah, selanjutnya ada hukum, tentang hukumnya. Bagaimana sih hukumnya berkorban itu atau udhiyah itu? Ini berbeda pendapat di kalangan para ulama, terutama di kalangan madhab. Misalnya madhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa korban itu hukumnya sunnah ain atau sunnah. Nah, kesunatannya pun bermacam-macam. Ada yang
ada termasuk sunnah ain, artinya setiap individu itu disunatkan untuk menyembelih kurban. Tentu ini bagi orang yang tidak punya keluarga, dia dalam keadaan sendirian. Nah ini kesunatannya itu secara individual. Ada yang hukum sunatnya itu sunnah kifaiyah, artinya apabila dalam satu keluarga itu, keluarga inti itu, kok ada salah satu yang berkorban, maka ketidakpantasan untuk tidak melakukan korban itu sudah hilang. Jadi tuntutan untuk kesunatan melakukan korban itu hilang. Jadi, nah yang dimaksud keluarga ini siapa? Ya keluarga yang menjadi tanggungan dari keluarga itu, misalnya anak, istri, atau orang tua yang sudah sepuh, yang sejak bekerja, kemudian menjadi tanggungannya. Maka apabila salah satu di antara mereka itu kok berkorban, maka sudah cukup menggugurkan tuntutan kesunatan. Nah, nah itu hukum aslinya, yaitu sunat. Namun menurut mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i ini, hukum korban yang sunat tadi itu bisa menjadi wajib sebab dua hal. Yang pertama, apabila memang diniatkan untuk nadar. Misalnya saya nadar wajib, saya bagi Allah Subhanahu wa taala, saya nadar akan menyembelih kurban, maka menyembelih kurbannya itu menjadi wajib karena mewajibkan dirinya untuk Allah. Yang kedua dengan takyin. Dengan takyin artinya misalnya dia punya kambing, kemudian dia ngomong itu mentakyin itu menentukan atau menentukan bahwa kambing ini untuk kurban. Misalnya kambing ini saya pakai untuk kurban. Nah maka itu dengan takyin itu, maka kambing itu hanya boleh digunakan untuk kurban. Maka seperti itu kambing itu menjadi wajib untuk dikorbankan. Jadi tidak boleh digunakan untuk lain. Kecuali kalau kata-kata takyin tadi itu digunakan untuk ikhbar atau sekedar mengabarkan. Misalnya kita pas membawa kambing, kemudian kita bilang bahwa ini nanti akan saya jadikan kurban. Jadi tapi niatnya itu untuk memberitakan kepada orang lain, bukan untuk mentakyin bahwa itu untuk kurban. Maka itu tidak sampai menjadikan bahwa kambing tadi itu kemudian menjadi wajib kurban. Itu kalangan mazhab Imam Syafi'i. Nah, bagaimana dengan imam yang lain? Menurut imam yang lain, misalkan menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, mazhab Imam Malik misalnya, itu hukumnya wajib. Nah, kenapa wajib? Karena mendasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang punya kejembaran, keluasan, punya harta untuk berkorban, tapi kemudian dia tidak melakukan korban, maka jangan pernah mendekati tempat sholat saya. Nah, kata-kata ini kayaknya mengandung unsur ancaman dosa. Nah, dari situlah kemudian mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu memutuskan bahwa korban ini hukumnya wajib. Nah, tapi mazhab Imam Syafi'i, hadis itu bukan untuk wajib, tapi untuk menguatkan bahwa korban itu sangat disunatkan. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, korban itu adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dikuatkan. Nah, dengan ketentuan tadi itu ada sunat aini, ada sunat kifai, bahkan bisa menjadi wajib kalau dinadari atau dengan takyin. Nah, sekian apapun, semoga bermanfaat. Insya Allah akan disambung dengan bagaimana ketentuan korban yang sah dan bagaimana proses pembagian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.